perekonomian di desa sana. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari COVID-19 yang terjadi di desa sana saat ini. Dan jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan analisis data, reduksi data, display data, dan verifikasi atau kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan dampak COVID-19 yang terjadi pada saat ini dengan beberapa dampak yang terjadi pada saat ini. Maka dari itu perlu mengetahui dampak-dampak yang terjadi, yaitu kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi hidup sehari-hari, dan banyak kesusahan yang diterima dari semua sektor perekonomian dalam semua bidang juga merasakan dampak dari COVID-19. Yang satu, pembahasan. 1A, latar belakang. Di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini, banyak sekali masyarakat yang sering mengalami masa-masa kesulitan. Dalam pandemi ini perlahan-lahan membuat banyak orang harus berusaha keras untuk bertahan hidup. Dengan menyebarnya pandemi COVID-19 dan diterapnya pembatasan sosial berskala besar, banyak golongan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan harus kehilangan mata pencahariannya. Kondisi ini diperkirakan berpotensi menambah jumlah penduduk kemiskinan. Virus corona adalah virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Secara umum, ada 3 hal yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, 2. Batuk, 3. Sesak nafas. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke berbagai negara, termasuk saat ini negara Indonesia, terkhususnya di desa sana. Virus corona memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan perekonomian masyarakat. Kegiatan perekonomian adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Definisi kegiatan ekonomi dapat juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai suatu tingkatan kesejahteraan atau kemakmuran dalam hidup. B. Rumusan masalah. Dan rumusan masalah ini saya memilih 1. Persebaran virus di Indonesia, terkhususnya di desa Sada. 2. Pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat di desa Sada. Tujuan masalah: 1. Untuk mengetahui persebaran virus corona di Indonesia, terkhususnya di desa Sada. 2. Untuk mengetahui apa saja pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian di desa Sada. 3. Untuk memenuhi syarat ujian semester. D. Manfaat penulisan. Manfaatnya sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. E. Sistematika penulis. 1. Judul. 2. Identitas penulis. 3. Abstrak. 4. Pendahuluan. 5. Kerangka teori. 6. Pembahasan. 7. Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. 8. Daftar pustaka. Bab 2. Kerangka teori. 1. Pengertian COVID-19. Virus corona adalah suatu keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai untuk penyakit yang lebih
parah seperti sindrom pernapasan Timur Tengah dan sindrom pernapasan akut parah. Virus corona adalah zoonotik yang artinya yang dikeluarkan dari hewan dan manusia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019. Penyebaran virus corona saat ini sangat cepat, bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini, terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus corona. 2. Pengertian ekonomi. Menurut Aristoteles, ekonomi adalah suatu cabang yang membahas mengenai pertukaran barang-barang ataupun jasa yang memiliki nilai tukar dan nilai guna. 2. Berdasarkan Robbins, ekonomi adalah suatu studi mengenai perilaku manusia dan hubungannya antara tujuan yang ingin dicapai serta sumber daya yang dimiliki. Secara umum, ekonomi adalah salah satu faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Dapat diartikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, berpakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Pentingnya ekonomi dalam kehidupan manusia tersebut menuntut negara untuk mengatur kebijakan tentang perekonomian dan menjamin perekonomian warga negara Indonesia, terkhususnya di Desa Sadang. Bab 3. Pembahasan. 1. Persebaran COVID-19 di Indonesia. Virus corona adalah jenis virus penyebab penyakit seperti flu biasa, MERS, SARS, dan penyakit saluran pernapasan lain yang berpotensi mematikan. Meskipun berakibat serius, langkah-langkah pencegahan bisa membantu melindungi kesehatan kita dari virus corona, baik di masyarakat, di rumah, dan selama merawat orang yang sedang sakit. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina. Menurut berita yang beredar soal sumber kemunculan virus ini, mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas. Hal ini disebabkan belum adanya informasi yang jelas soal asal-muasal kemunculan virus tersebut. 2. Persebaran COVID-19 terhadap perekonomian di Desa Sadang. 1. Krisis ekonomi keluarga. Krisis ekonomi keluarga ini terjadi karena tulang punggung keluarga menganggur. 2. Pengangguran semakin banyak. Masyarakat di seluruh struktur sosial telah banyak yang kehilangan harapan untuk mempertahankan ekonomi keluarga. 3. Rantai pasokan pendapat rumah tangga telah terputus. Ekonomi kian meredup dan potensi pendapatan rumah tangga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Di saat seperti ini, bantuan pemerintah sangat diperlukan untuk rakyat. Namun, di samping itu, rakyat juga harus menyadari bahwa virus corona ini adalah masalah kita semua. Jadi, semua harus mempertahankan diri sendiri dengan mengikuti aturan pemerintah dan protokol kesehatan. 4. Penutup. A. Kesimpulan. Pandemi virus corona ini sangat memberi dampak besar terhadap perekonomian di Desa Sadang dan berpengaruh pada perubahan sosial bagi semua masyarakat.
Kebijakan social distancing mengakibatkan masyarakat tidak menjalankan rutinitas seperti biasanya, sehingga perilaku sosial masyarakat mengalami perubahan dan sistem perekonomian di Desa Sada sangat menurun. B. Kesimpulan. B. Saran. Untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintah harus menerapkan kebijakan seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan APD, menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak terbukti, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Terima kasih.